pertunjukan drama ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk melihat lebih dekat, mendengar suara-suara yang selama ini mungkin terabaikan, merasakan apa yang mereka rasakan, dan yang terpenting, menyadari bahwa setiap dari kita punya peran untuk menghentikan, mencegah, dan menyuarakan bahwa tidak ada tempat untuk perundungan dimanapun dan kapanpun. Melalui pertunjukan ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari apresiasi, karena setiap karya adalah cerita, dan setiap cerita layak untuk dihargai. Mari kita buka hati dan pikiran, dan bersama-sama kita saksikan Luka Yang Tak Terlihat, sebuah drama yang menggambarkan realitas pahit, namun juga harapan untuk perubahan. Selamat menyaksikan. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Hai, aku Clarissa, berperan sebagai Ratna atau Ibu Nara. Hai, aku Dio, berperan sebagai Dika. Hai, aku Arya, berperan sebagai Danu. Hai, aku Cinta, berperan sebagai Nara. Hai, aku Singgi, berperan sebagai Zidan. Hai, aku Dwi, berperan sebagai Aldi. Hai, aku Rian, berperan sebagai Reza. Hai, aku Fatul, berperan sebagai Sandi. Hai, aku Siva, berperan sebagai Ani. Hai, aku Noni, berperan sebagai Siva. Hai, aku Vika, aku berperan sebagai Anggi. Hai, aku Wiwi, berperan sebagai Lia. Hai, aku Salsa Kirani, berperan sebagai Zira. Hai, aku Salwa, berperan sebagai Burina. Hai, aku Nelly, berperan sebagai Bunita. Hai, aku Rifki, berperan sebagai penghulu. Hai, aku Vino, berperan sebagai Zaki. Hai, aku Afri, berperan sebagai Rani. Hai, aku Sali, berperan sebagai Adis. Hai, aku Saiful, berperan sebagai Fajar. Hai, saya Rehan, saya berperan sebagai Andres. Hai, aku Juli, berperan sebagai warga. Hai, namaku Salsa, berperan sebagai siswa. Hai, aku Atifah, berperan sebagai siswa. Hai, aku Elsa, aku berperan sebagai siswa. Hai, aku Sasti, berperan sebagai warga. Hai, aku Jessie. Hai, aku Suci, aku berperan sebagai siswa. Hai, aku Gilang, berperan sebagai Gilang. Hai, aku Kevin, berperan sebagai supir ambulan. Hai, aku Nova. Hai, aku Reva, berperan sebagai siswa. Hai, saya Dila, berperan sebagai Kinar. Hai, namaku Wanda, aku berperan sebagai Kina. Hai, aku Ansadu, berperan sebagai warga. Hai, aku Randi, aku berperan sebagai warga. Hai, aku Rafael, berperan sebagai Rizky. Hai, aku Rizal, berperan sebagai Rama. Hai, aku Berta, berperan sebagai Bayu. Cukupan. Di keluarga mereka, jarang sekali ada masalah yang menimpanya. Perusahaan Bayu setiap bulannya selalu mengalami peningkatan. Namun, suatu hari perusahaannya terjadi masalah yang membuat perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis.
Karena masalah tersebut, Bayu melampiaskan amarahnya kepada istrinya. Suara pecahan gelas terdengar nyaring di dalam rumah Bayu. Sama seperti hari sebelumnya, Bayu dan Ratna bertengkar lagi. Bayu duduk sambil memegang kepalanya. Tumpukan dokumen berserakan. Kamu pulang lagi-lagi marah. Anak-anak nanya kenapa kamu mukul meja tadi pagi. Perusahaan rugi besar, Ratna. Semua investor tarik diri. Aku pusing, kamu tahu. Tapi itu bukan alasan buat kamu marah-marah setiap hari. Aku nggak mau anak-anak tumbuh dengan ketakutan. Lalu apa maumu? Cerai? Iya, aku mau cerai. Oke, silakan kalau kamu mau cerai. Kamu memang nggak mau bantu aku untuk memperbaiki perusahaan ini. Akhirnya, mereka pun resmi bercerai. Saat itu, Nara masih berusia 8 tahun dan Zidan baru berusia 10 tahun. Hak asuh Nara jatuh kepada ibunya dan hak asuh Zidan jatuh kepada ayahnya. 3 tahun kemudian, Ratna menikah lagi dengan Dika. Awal pertemuan mereka saat Ratna bekerja di perusahaan Dika. Setelah hampir 3 tahun bekerja, Dika memiliki niat baik untuk menjadi ayah Nara, dan akhirnya mereka pun menikah. Saya terima nikah dan kawinnya Ratna binti Agus dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Akhirnya Ratna dan Dika resmi menikah. Ibu kamu nikah sama ayahku cuma main hartanya aja kan? Dasar anak guna. Danu langsung pergi meninggalkan Nara. Lima tahun kemudian, hari ini Dika meminta Danu untuk mengantar Nara ke sekolahnya di SMA Bina Bangsa. Ia tidak bisa mengantar Nara karena akan mengantar istrinya Ratna belanja di sebuah toko. Danu, kamu bawa motornya hati-hati ya. Pastikan Nara benar-benar sampai masuk ke gerbang. Iya ya. Terima kasih ya Kak sudah mau mengantar Nara. Kemudian Ratna dan Dika pergi setelah kedua anaknya menyalimi tangan mereka. Sebentar ya Kak, aku mau ambil HP dulu di kamar. Sumpah beban banget sih dia, tinggal aja deh. Suara starter motor Danu mulai terdengar menjauh dari halaman rumahnya. Tinggal lagi. Kenapa sih Kak Danu segitu bencinya sama aku? Akhirnya Nara pergi dari rumah menuju ke sekolahnya. Entahlah dia akan ke sekolah naik apa. Mungkin dengan jalan kaki saja. Di sekolah pagi ini, seperti biasa, Zidan dan teman-temannya berjalan di koridor sekolah dengan baju yang tidak dimasukkan dan tidak memakai dasi. Mereka anak nakal memang, namun entah kenapa banyak kaum hawa yang menyukainya, terutama Sira dan teman-temannya. Siapa yang kemarin nyenggol motor Zidan? Aku aja cepat sebelum Zidan tahu sendiri. Mau cek CCTV sekarang? Hah? Saya Kak.
Maaf kak, saya nggak sengaja. Soalnya kemarin buru-buru. Buru-buru bukan berarti bisa seenaknya nabrakin motor orang. Parah. Ngerasa sok keren di sini, ha? Uang yang lo punya nggak akan bisa gantiin motor gue. Sekarang gue masih baik nggak mukul lo, tapi lain kali. Sudah hampir setengah tahun, Nara bersekolah di SMA Bina Bangsa. Ia tidak memiliki banyak teman. Bahkan Nara sering dibully oleh kakak kelasnya maupun teman-teman di kelasnya sendiri. Hei cupu, maksudmu apa numbahi minuman ke baju Zira? Hah? Sengaja bagaimana? Aduh, bisa banget ya cari masalah terus. Baru kelas 10 loh, gak ada sopan santunnya tahu nggak? Maaf kak, aku gak sengaja. Aku gak lihat di depan ada kakak. Makanya kalau jalan pakai mata, punya mata nggak? Kok bisa ya orang kayak kamu ini jadi adik tirinya Danu yang selalu bikin orang lain susah? Aku kalau jadi Danu juga malu punya adik kayak dia. Najis, jijik banget. Udahlah pergi aja anak lama-lama. Di sini lihat muka dia yang sok polos, cupu, dasar anak tiri. Dari kejauhan, Zidan melihat Caca dengan teman-temannya yang sedang membuli Nara. Lo kenapa sih nggak pernah mau ikut ngebully si Nara itu? Tahu tuh, biasanya lihat yang penampilannya kayak gitu langsung jadi bahan bulian. Gak tahu, rasanya setiap lihat dia gue pengen lindungin dia terus. Terus kenapa sekarang dia majak? Takut jadi tambah masalah buat dia. Ada ya orang kayak gitu, aneh banget. Setelah melihat Caca dan teman-temannya pergi meninggalkan Nara, Zidan pun pergi dari tempatnya, diikuti oleh teman-temannya. Ratna, maaf ya, aku nggak bisa antar kamu pulang ke rumah. Tiba-tiba aku ada urusan mendadak di kantor. Iya mas, gak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Ratna pun pergi menuju bus yang ada di seberang jalan untuk menunggu bus dengan tujuan ke arah rumahnya. Saat tengah menyeberang, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya. Ratna tidak sempat menghindar karena dirinya masih kaget saat melihat ada mobil yang melaju kencang ke arahnya. Dan tabrakan pun terjadi. Ratna mengalami luka yang sangat parah. Warga sekitar yang melihatnya pun langsung menghampiri Ratna yang sudah dilumuri darah. Seorang warga menelpon ambulans dan Ratna segera dilarikan ke rumah sakit. Ayo cepat telepon ambulan. Nara, bisa kamu kesini sebentar? Iya ibu, ada apa? Ibu sebenarnya ragu buat ngomong sama kamu, tapi sekarang kakak kamu sudah ada di depan jemput kamu. Ibu kamu mengalami kecelakaan, Nara. Enggak mungkin bu. Sekarang kamu boleh pulang ya, ambil tas kamu. Nara langsung masuk ke dalam kelas dan mengambil tasnya. Lah, kok pulang? Dia kenapa? Gak tahu tuh, hidupnya terlalu banyak drama. Di pemakaman, setelah Ratna dilarikan ke rumah sakit,
Ternyata nyawanya sudah tidak tertolong. Dan sekarang jenazah Ratna sudah dimakamkan di TPU setempat. Tentu saja Dika dan Nara sangat merasakan kehilangan dengan meninggalnya Ratna, orang yang sangat mereka sayangi. Ibu, kenapa ibu pergi? Aku masih butuh ibu di sini. Aku masih butuh tempat pulang, Bu. Aku masih butuh bimbingan ibu. Aku masih butuh arahan ibu. Nanti siapa yang masak makanan kesukaan Nara lagi? Siapa yang bakal marahin Nara kalau Nara gak belajar? Ibu, jangan pergi. Sudah ya nak, jangan nangis lagi. Masih ada ayah dan kak Danu di sini. Kamu masih punya kita kok. Kamu nggak sendiri ya Nara. Nanti ayah cari pelaku yang sudah nabrak ibu. Sekarang kita pulang ya. Kalau kamu nangis terus, kasihan ibu. Nara, aku tuh gak habis pikir ya sama kamu. Kamu tuh membawa sial, tahu nggak? Maksud kakak apa ngomong kayak gitu? Kamu tuh harusnya sadar, kamu pembawa sial dalam keluarga kamu sendiri. Kamu tuh bikin semuanya berantakan. Keluarga, bisnis ayah kandungmu sendiri. Dan kamu juga udah ngeberantakin keluargaku yang seharusnya udah cukup aku sama ayahku. Dan sekarang gara-gara kamu, ibu kamu sendiri meninggal. Seenggak sadar diri itu kau udah ngehancurin semuanya. Dari awal aku emang gak setuju ayah nikah lagi sama ibu kamu. Dan terbukti sekarang karena kepergian ibu kamu, ayah jadi sedih terus. Mikir dong. Kakak kenapa sih segitu bencinya sama aku dan ibu? Kita punya salah apa kak? Ibu sebenarnya sayang banget sama kakak. Ibu gak pernah bedain kasih sayangnya ke aku dan kakak. Kalau memang dari awal kakak nggak setuju untuk ayah menikah lagi, kenapa kakak nggak menolak permintaan ayah dari awal? Dan satu lagi, Kak Danu boleh benci sama aku, tapi jangan pernah bawa-bawa ibu dalam permasalahan kakak. Pede banget kamu ngomong kayak gitu, dasar nggak tahu diri. Danu langsung masuk ke kamarnya setelah mendorong Nara. 2 hari kemudian. Setelah 2 hari tidak masuk sekolah karena kepergian ibunya, hari ini Nara kembali masuk untuk mengikuti seleksi paskibra tingkat kabupaten. Saat bel istirahat masuk berbunyi, Nara bersiap-siap mengganti seragamnya dengan kaos latihan. Ya, topiku kemana? Tadi kamu taruh di mana, Ra? Aku inget banget taruh di atas meja ini sebelum ke kantin. Udah, sekarang kita ganti dulu aja. Masalah topi, nanti kita bilang ke Kak Danu topi kamu hilang. Akhirnya mereka bertiga bergegas untuk mengikuti proses seleksi. Baik, proses seleksi akan segera saya mulai. Untuk yang
Baik, proses seleksi akan segera saya mulai. Untuk yang atributnya tidak lengkap akan saya beri konsekuensi. Silakan yang atributnya tidak lengkap keluar dari barisan dan buat barisan sendiri. Nara, gimana topimu? Siap, maaf kak, hilang. Hilang atau tidak niat ikut seleksi? Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Danu pun langsung meninggalkan Nara dan berdiskusi dengan pembina lain. Baik, hasil seleksi akan saya umumkan. Berikut nama-nama yang terpilih menjadi perwakilan Paskibra tingkat kabupaten. Dari beberapa nama yang disebutkan oleh Danu, nama Nara tidak disebutkan. Setelah itu, peserta yang lain meninggalkan lapangan. Karena melihat Nara termenung, Zidan menghampiri Nara yang berada di tengah lapangan. Nara, yang sabar ya. Kenapa sih kak? Padahal aku cuma 1 kali nggak pakai topi. Itu pun karena topiku tiba-tiba hilang. Nanti aku bantu cari siapa yang ambil topi kamu. Jangan sedih ya. Iya kak, makasih. Setelah itu, Zidan mengantar Nara untuk ke kelasnya. Ya, nggak ikut seleksi gara-gara ini ya. Kasihan, padahal 1 tahun sekali ya. Apa maksud kamu ambil topi aku kak? Wow, berani banget ngomong kayak gitu. Karena kamu itu sosokan ikut seleksi Paskib, kamu nggak pantas ikut seleksi bahkan untuk sekolah di sini pun. Jaga ya omonganmu. Kalian juga sama-sama anak sekolah di sini. Gak usah merasa paling sok berkuasa. Wow, ada pahlawannya nih. Tumben, gak usah sok baik deh. Biasanya juga ngebully anak yang lain. Suka kali sama dia. Udahlah, kita pergi aja yuk. Saat akan menarik Nara pergi, Bunita menghampiri mereka diikuti dengan Caca dan teman-temannya. Nara, ibu sudah tahu kelakuan Zira dan teman-temannya, dan ibu pun sudah tahu kalau Rama yang sudah mengambil topi kamu. Nggak seharusnya kalian memperlakukan adik kalian seperti itu. Kalian jangan pernah membuli orang lain karena kita tidak tahu latar belakang mereka seperti apa. Silahkan kalian meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kalian. Rama, Zira, dan teman-temannya meminta maaf kepada Nara. Ibu, selamat ulang tahun ya. Coba ibu masih di sini, pasti aku ceritain semua ke ibu. Coba kalau ibu masih di sini, pasti aku bakal tetap semangat buat menjalani semua. Ibu bahagia ya di sana. Nara di sini selalu doain ibu. Maaf, Nara belum bisa buat ibu bangga. Nara belum bisa mencapai cita-cita Nara. Bahkan untuk ikut Paskibra pun Nara belum bisa. Aku capek hidup tanpa ibu, tanpa dukungan ibu, tanpa doa dari ibu. Aku gak pernah diterima
menerima Kak Danu untuk masuk ke keluarganya. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, aku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak sekarang, janji kita pastikan bertemu lagi. Itu adalah Nara. Nara? Kasihan. Loh, kalian saling kenal? Iya ya, ini Nara yang sering aku ceritain sama ayah. Dia perempuan yang aku suka. Tapi kenapa Nara ada di makam ibu? Sini, ayah mau ngomong sama kalian. Sebenarnya kalian itu kakak beradik. Kami bercerai saat Nara berumur 8 tahun. Pada saat itu Nara ikut ibu dan Zidan ikut ayah. Ayah tahu ini kesalahan ayah karena ayah selama ini belum jujur tentang itu semua. Setelah perusahaan ayah membaik, ayah berusaha untuk mencari ibu dan Nara. Tapi keluarga ibu selalu menutup-nutupi keberadaan kalian. Setelah beberapa tahun ayah selalu berusaha mencari tahu. Akhirnya ayah tahu kalau ibu udah meninggal. Maaf Nara, Zidan, ayah belum bisa menjadi ayah yang baik buat kalian. Ini semua karena keegoisan ayah. Sekarang Nara ikut ayah ya. Kita mulai kehidupan yang lebih baik walaupun tanpa ibu. Tapi Nara sudah punya keluarga baru, ayah. Nanti ayah dan kakak yang bicarakan ini dengan keluarga Kak Danu. Sebelum pergi dari pemakaman, Bayu merangkul kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Nara lalu mengajak ayah dan kakaknya ke rumah Dika. Sesampainya di rumah Dika, Bayu pun menjelaskan kejadian beberapa tahun lalu. Mengetahui Nara akan ikut ayah kandungnya, Danu pun merasa bersalah dengan Nara dan akhirnya meminta maaf karena perbuatannya. Kehangatan keluarga yang sudah lama hilang mulai mereka rasakan kembali. Kepergian ibunya tidak menghalangi mereka untuk memberikan kehangatan satu sama lain.
Sama-sama punya mimpi-mimpi meraih kesuksesan. Let's go, 11 merdeka 1. SMA PGRI Gumelar, tempat kita belajar. SMA PGRI Gumelar, tunjukkan pada semua bahwa kita bisa. 1, 2, 3, hey! Mari melangkah pasti, menatap mimpi dengan percaya diri. Ayunkan kakimu seirama harapan, lewati rintangan, tetaplah semangat. And smile, Eri Gumelar kita bersinar. Berpikir cerdas, langkah tanpa ragu, menggapai impian tak kenal lelah. Mimpi besar kita capai bersama. 11 merdeka 1, sukses di depan mata. Kita bisa, kita bisa, yeah. SMA Gumelar, tempat mimpi jadi nyata. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa